Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rizkanto dengan NIM 95 dari Klub 17 GMB. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Petrel untuk input data well log, kemudian untuk interpretasi litologi, fluida dan juga zona serta batas peta zona. Oke, langkah pertama tentu kita akan buka Petrelnya. Kemudian nanti kita akan klik new project di sini, kemudian select CRS-nya. Oke, kemudian kita perlu untuk menyiapkan juga data las dari well, kemudian data well bore dan juga data survei. Nah, setelah tadi kita sudah masuk ke CRS, koordinat sistem, nah kita buka data well bore, kemudian cari sumur ini tuh ada di zona yang mana. Dan di sini ada zonanya 31N, maka kita cari aja 31. Kemudian dia akan munculnya 31N, diklik. Selanjutnya Oke, langkah selanjutnya adalah kita ke stratigraphy, kemudian new well, kemudian di sini kita buka lagi data well bore. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan survei well name ya. Well name ini adalah F14, jadi langsung copy paste aja boleh, atau ditulis manual boleh. Kemudian dimasukkan data XY nya. Di sini data XY ditunjukkan di surface east west dan juga north south ini. Nah, untuk yang east west ini adalah sebagai X, tinggal di copy paste aja ini bisa. Kemudian masukkan lagi yang Y nya ya. Oke, yang specify vertical trace-nya nanti bisa di uncheck aja. Kemudian langsung Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik kanan, kemudian klik well-nya pertama di expand dulu, kemudian di paling bawah ini kan ada sumur F14, kita expand, terus kita sebenarnya nggak usah di expand, terus kita klik kanan, terus import on selection. Nah, di sini kita cari data well-nya, karena tadi kita pakai data F14, makanya kita harus cari data las 14. Nah, untuk data las 14 ini nanti kita pakai yang formatnya ASCII. Nah, yang ASCII di sini, yang 14 yang ini. Langsung di open. Kemudian nanti ini bisa langsung oke for all. Oke. Langkah selanjutnya kita lakukan insert new survey. Caranya di expand lagi kan tadi, terus diklik kanan di survey and plan ini, kemudian di insert new survey or plan, terus langsung insert survey aja. Nah, sini kita ke data well lagi, well bore. Nah, sorry, kita ke data survei. Kemudian tadi kan kita pakai sumur F14. Nah, kita cari nilai bottom dari sumurnya adalah 3750. Maka ini kita copy paste, kemudian nanti langsung masuk ke sini aja. Dan jangan lupa ini nanti diganti jadi nama sumurnya, survei F14.
kemudian nanti langsung di oke aja. Nah, kemudian nanti setelah sudah seperti ini, nanti bisa langsung ke di expand survey plan-nya, kemudian survei F14 tadi yang sudah kita bikin, kita langsung klik kanan, kemudian trajectory spreadsheet. Kemudian ini kan ada spreadsheet data ya. Nah, kita langsung ke wellbore lagi, kemudian copy paste semua data yang ada di sini ke sini. Kemudian apply and oke aja. Terus. Oke, sekarang kita masuk ke new well section window. Nah, new well section window ini nanti kita langsung di oke nya. Nah, nanti kan muncul seperti ini ya. Nah, SSTPD. Nah, sekarang well-nya kita langsung di checklist aja. Seperti ini. Oke. Kemudian ini kan udah muncul data-datanya ya. Nah, data-datanya ini kan masih acak nggak karuan. Nah, kita sekarang harus kelompokin lagi. Caranya adalah pergi ke template setting. Nah, di sini kita atur. Jadi ada seenggaknya nanti kita bikin 3 kolom ke bawah ya. Jadi nanti ada kolom GR, ada kolom resistivity, dan juga ada kolom dari density. Nah, kalau untuk kolom GR itu nanti isinya GR dan kaliber kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya udah GR aja. Ini biar enak kita cek dulu aja. Nah, GR sendiri ya. Kemudian nanti resistivity. Nah, untuk resistivity ini kita kelompokin sendiri juga dengan teman-temannya. Jadi RD, RT, dan juga RM kalau ada ya. Tapi kalau nggak ada ya udah. Terus NP dan RHOB. Nah, NP dan RHOB ini untuk density nanti ya. Kalau RHOB itu density-nya, kalau NP itu nanti neutron. Kemudian nanti langsung aja kita checklist lagi GR, RHOB, NP, dan juga RDRT. Karena di sini cuma ada RDRT, jadi saya pakai RDRT aja. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita apply dulu deh, kita apply kemudian oke. Nah, nanti kan jadi akan seperti ini ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya, karena ini kan warnanya masih hitam ya. Nah, sekarang kita pergi ke GR lagi, kita klik GR-nya, kemudian ke style, kemudian ini di kolom yang lain kita ganti colornya menjadi salah, jadi jauh itu. Kemudian apply dan oke, kemudian masuk lagi sini. Nah, selain si GR ini, nanti yang kita warnain adalah si resistivity dan juga NP-nya. Nah, ini yang pertama resistivity ini kita bikin tengah dulu aja. Nah, ini. Kemudian nanti si resistivity-nya RD dan RT ini kita kasih warna dia ungu, pink ya, atau merah muda ya. Kita kasih warna yang sama, warna ini. Saya maunya warna ini. Oke. Lanjut lagi.
Hah? Nah inilah, jangan. Nah ini. Oke. Nah nanti dia warnanya kan jadi seperti ini ya, kan terlihat ya. Oke, kemudian ini pinknya terlalu tebal ya. Nah, kemudian lanjut lagi ke RHOB dan juga NP-nya. Nah, buat si RHOB atau density ini nanti kita kasih warna dia merah. Jadi kasih warna merah. Kemudian untuk si NP-nya nanti kita kasih warna biru. Kasih warna biru. Kemudian fungsi dari NP dan RHOB ini nanti di crossnya atau di persilangannya mereka itu nanti akan menjadi dasar kita menentukan adanya fluida atau tidak. Makanya nanti untuk bagian RHOB dan NP ini, di bagian NP-nya kita akan mengisi si NP-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan maaf. Sebelum ke sana, nilai GR-nya kita ubah dulu, min max value-nya. Min-nya 0 dan max-nya 150. Nah, oke. Kemudian untuk FDRT-nya tetap ya. Dan untuk RHOB-nya juga tetap. Nah, kemudian di apply dan juga oke. Nanti jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Untuk mengatur skalanya nanti bisa di sini seperti ini misalkan. Dan juga diatur dari sini. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan interpretasi litologi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ada step yang juga penting, yaitu adalah menandakan mana yang crossover dan terisi oleh fluida. Nah, caranya adalah dari sini juga, dari cross section template. Kemudian, nah kita kan tadi mau cari cross section antara atau persilangan antara RHOB dan NP. Makanya nanti kita klik si RHOB dan NP-nya, kemudian ke card filling. Nah, di sini kita klik yang ini, add new card filling hingga muncul color fill. Nah, nanti di sini bagian yang track edge-nya kita ganti curve, bagian yang to-nya kita ganti jadi track edge. Yang ini diganti jadi RHOB gitu ya. Sini diganti jadi warna kuning. Supply. Terus sorry. Ini curve juga ya, supply. Ya. Maka nanti akan muncul nih. Nah, apabila tidak muncul berarti memang tidak ada fluidanya ya. Kita lanjut lagi. Jadi tadi ada kesalahan ya. Buat si crossovernya itu tadi ternyata belum masih RHOB dan RHOB sehingga dia tidak muncul. Nah, makanya harusnya ini RHOB yang bawa NP. Nah, tadi kan sebelumnya seperti ini, jadi dia nggak muncul. Nah, tadi lupa diubah. Oke, jadi seperti ini, kemudian di oke.
Nah, seperti ini nanti sudah muncul di mana ada fluidanya, seperti itu ya. Di mana bagian yang ada fluidanya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke interpretasi litologi ya. Nah, sebelum menginterpretasi litologi, zona dan juga fluida, kita perlu untuk menambahkan kolom di sebelah kanan. Caranya adalah dengan new discrete log, kemudian di sini ada beberapa pilihan dan kita akan tambahkan yang litologis terlebih dulu. Kemudian sekalian aja kita tambahin yang zones, dan juga kita akan nambahin yang satu lagi adalah fluids. Mana nih fluid? Nah, kemudian di sini kita perlu untuk mengatur warna dari litologi zone dan juga fluidnya. Caranya adalah di expand di sini, kemudian klik kanan, kemudian setting. Nah, di sini untuk litologi ini kan nanti ada banyak ya, hanya kita klik kanan lagi yang kayak kelereng ini. Kemudian nanti di sini kita karena kita akan menginterpretasi 3 zona, yaitu yang paling umum adalah sand, kemudian ada shell, dan juga yang ketiga ada limestone, maka kita sisakan aja dulu, sisakan 3. Oke, 0, 1, 2. Kemudian yang paling atas kita ganti jadi sandstone, shell, dan juga yang bawah adalah limestone. Nah, nanti untuk yang patternnya kita ganti polos saja, karena kita nggak perlu sampai yang sebenarnya bebas untuk patternnya, cuman di sini saya mencontohkan dengan polos. Kemudian sandstone seperti warnanya ya kuning, shell warnanya ya tentu hijau, dan limestone warnanya tentu adalah biru. Kemudian nanti di sini langsung apply. Oke. Kemudian oke. Nah, lakukan hal yang sama dengan litologi pada zona dan juga fluida. Nah, nanti untuk zona itu sama, kita sisakan 3. Oke. Oke. Nah, di sini kita beri nama, kita zona yang pertama adalah zona TST. Kemudian zona LST. Kemudian LST, kemudian TST, kemudian AST. Untuk zona LST nanti kita beri warna oranye misalkan. Kemudian TST kita beri warna biru yang ini. Kemudian HST nanti kita akan beri warna dia ungu. Ini contoh aja ya misalnya. Nah, terus sama nanti buat patternnya dibikin polos aja. Apply, oke. Nah, kemudian masuk ke fluids. Sama kalau fluids nih nanti yang udah benar kayak gini. Jadi yang gas nanti warna merah, oil itu warna hijau, dan juga water itu yang warna biru. Nanti patternnya dihilangin aja. Kemudian yang ini kita apply. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan interpretasi litologi. Nah, kalau untuk interpretasi litologi nanti kita akan melakukannya dengan agak detail ya. Jadi
di skala, mungkin kita akan lakukan di skala 1/1000 gitu, kisaran 1/1000. Kemudian lakukan interpretasi litologi berdasarkan nilai GR-nya. Nah, ini saya contohkan langsung di yang ada semua lognya ya, biar nanti sekalian. Misalkan seperti ini. Jadi nanti kita bisa lihat dari nilai GR, bahwa nilai GR yang tinggi, yang seperti ini, semakin kanan semakin tinggi, itu menunjukkan dia shell. Nah, kan semakin rendah dia menunjukkan bahwa dia adalah sand, seperti itu. Nah, tapi nanti apabila ada yang resistivity-nya sangat tinggi dan dia GR-nya juga menunjukkan GR yang rendah, maka nanti bisa kita interpretasi dia sebagai limestone, seperti itu. Nah, cara interpretasinya, kita pertama edit well tops, di sini diklik, kemudian kita masuk ke menu yang ini, paint discrete log. Oke. Kemudian langsung aja kita misalkan mau interpretasi yang bagian sini dari atas. Ini sebagai sand. Kita langsung klik kanan, sandstone, kemudian kita tarik sampai bawah, sampai batas kontak perubahan GR-nya. Sini sandstone, kemudian lanjut ke shell, misalkan di sini nanti diinterpretasi sebagai shell, kemudian yang ini nanti sebagai sandstone, begitu ya. Kemudian yang di bawah lagi sebagai shell, di bagian sini. Lanjut lagi, bawahnya nanti diinterpretasi sebagai shell, gitu ya. Sandstone, ini shell lagi, sandstone, shell, kemudian sandstone, dan begitu seterusnya sampai seluruh dari log ini terinterpretasi. Ini mungkin saya contohkan lebih bawah. Tipis, ini banyak ada sandstone. Mungkin cukup sampai sini ya, seperti itu, sampai nanti seluruh lognya terinterpretasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi zona. Nah, kalau untuk interpretasi zona ini kita menggunakan TST, LST, dan juga ST. Kalau TST, LST itu nanti ketika dia menunjukkan kenampakan blocking, dan TST kalau dia menghalus ke atas atau pointing upward, dan HST apabila dia crossing upward atau mengkasar ke atas. Nah, nanti bisa kita lihat dari trend GR-nya sebenarnya, trend GR-nya dan juga hasil interpretasi litologi kita. Misalkan di bagian paling bawah sini, ini kan awalnya dia kasar, kemudian ke atas dia malah menghalus, maka ini bisa kita interpretasi sebagai TST. Kita sama klik kanan TST, kemudian ditarik sampai ke batas mana yang menurut kita dia cenderung TST. Kan saya tarik sampai sini. Kemudian di atasnya TST itu adalah HST, yaitu mengkasar mengkasar ke atas, yaitu HST. Maka kalau kita lihat di sini dia memang mengkasar ya, sampai ke sini dia mengkasar, cenderung mengkasar. Maka nanti
bisa kita tarik aja langsung interpretasi bahwa trennya ini adalah mengkasar ke atas seperti itu, ke atas di sini. Ini dari sini kan halus, makin kasar, berhenti di sini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk urutannya sebenarnya harus berurutan antara LST, TST dan juga ST. Kemudian TST dan ST boleh saling bergantian, akan tapi untuk LST itu hanya di atas, hanya setelah HST dan juga setelah LST, tidak boleh langsung HST. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat di sini dia cenderung memang mengkasar kan. Kemudian di atasnya ini sebenarnya cenderung blocky. Jadi dari sini sampai sini dia blocky. Maka kita tarik dia sebagai LST di sini, tipis di sini. Oke, kemudian di atas ini menghalus, jadi kita tarik dia sebagai ST sampai ke sini. Terus di atasnya dia mengkasar lagi, ya udah kita tarik lagi ST ke sini. Maka selesailah interpretasi dari zona. Nah, selanjutnya kita lakukan interpretasi Frida. Nah, bisa kita lihat di bagian yang crossover ini yang terisi warna kuning ini menandakan bahwa terdapat fluida di sini. Nah, kemudian fluida itu kan bisa air, bisa minyak atau oil, dan juga bisa gas. Nah, cara membedakan adalah melalui resistivity. Resistivity yang rendah artinya dia cenderung material fluida yang konduktif seperti air, dan semakin tinggi maka semakin tidak konduktif, yaitu semakin gas. Oke, maka kalau kita lihat dari sini yang kita interpretasi ini menunjukkan resistivity ya cenderung tinggi hingga ke sini kan. Maka nanti kita klik kanan dan ambil gas dan interpretasi zona ini sebagai gas. Harus diperhatikan juga bagian shellnya ya, jadi karena kan shell nggak mungkin terisi oleh fluida. Ini juga masih gas kalau kita lihat resistnya. Kemudian di sini memang ada penurunan, jadi bisa kita interpretasi sebagai oil. Nah, tapi perlu perhatian juga karena di sini ada anomaly resistivity, yaitu di bagian atas ini dia rendah, artinya di air, maka tidak mungkin air itu di atas oil, maka ini kita interpretasi aja sebagai water zone. Oke, lanjut lagi. Ini karena resistnya tinggi kita interpretasi sebagai gas. Kemudian ini juga tinggi, kita interpretasi sebagai gas. Kemudian yang bagian sini kita interpretasi lagi sebagai gas karena dia masih cenderung tinggi. Nah, bagian sini kalau kita lihat itu dia awalnya mulai dari tengah-tengah, jadi bisa kita interpretasi sebagai oil. Kemudian ada batas di sini. Ada batas yang dia resistivity-nya jadi tinggi. Berarti nanti dari sini kita anggap sebagai kontak dengan oil dan juga gas. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi, di sini resistivity-nya cenderung rendah, bisa kita interpretasi sebagai water zone. Water zone sampai atas, dan di sini ada tinggi ya, maka nanti kita interpretasi sebagai oil. Begitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan interpretasi batas-batas zona. Batas-batas zona dari masing-masing TST dan LST ini. Seperti itu. Nah, caranya itu kita harus mengikuti
panduan jadi kita harus mengikuti panduan ini, dimana untuk batas-batas itu ada SB, ada TS, dan juga ada MFS. Untuk SB atau sequence boundary itu kita tandai di bawah LST atau di atas HST, karena itu menandakan sequence yang baru. Kemudian TS itu kita tandai di antara LST dan TST, sedangkan MFS kita tandai di antara TST dan juga HST. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Petrel. Apabila kita menemukan batas bagian bawah dari LST ataupun bagian atas dari HST, maka itu bisa kita sebut sebagai SB atau sequence boundary. Caranya adalah masih dengan edit well tops, kemudian kita klik yang ini, edit well top time, kemudian nanti langsung kita klik aja di sini LST, TST. Nah, di sini. Nah, yang ini ternyata ya, yang edit well tops, yang kita klik di batasnya. Nah, ini nanti akan menjadi horizon 1. Nah, horizon 1 ini sebenarnya nanti akan muncul di sini. Ini bisa kita ganti nama jadi SB atau sequence boundary seperti itu. Terus kita tandai lagi di sini misalnya. Lagi di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian batas antara TST dan HST itu kan tadi menjadi TST dan HST menjadi MFS. Nah, maka kita akan menandai juga MFS. TST dan HST di sini akan kita menjadi HMS. Jadi oke. Karena sebelumnya sudah SB ya. Nah, untuk menambah batas zona, kita bisa klik kanan, kemudian insert zone or horizon into. Nah, akan bertambah satu horizon kan. Nanti kita ganti namanya menjadi, kita mau MFS kan. Apply oke. Kemudian kita klik di sini, MFS-nya diklik, kemudian baru kita tandai di sini di antara TST dan HST. Seperti itu. Di antara TST dan HST ini sebagai MFS. Oke. Dan di antara LST dan juga TST sebagai TS. Caranya sama, kita klik kanan dulu, kemudian insert zone, kita ganti nama menjadi TS. Kita klik di TS-nya, kemudian kita klik lagi di sini. Seperti itu. Nah, nanti dia akan apabila ada lebih dari satu sumur, horizon ini akan otomatis langsung terkoneksi satu sama lain dengan sumur sebelahnya. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa file, kemudian save project as. Di sini saya simpan di file saya di sini dengan nama tutorial Petrel 095 misalkan ya. Kemudian langsung aja di save. Oke, setelah itu selesai di sini. Nah, selain itu kalian juga bisa melihat bentuk 3D dari sumur kalian itu dengan
dengan cara kalian ke new stratigraphic, kalian ke new well section window, sebentar. Oke, jadi kalian bisa 3D window dengan cara tadi kan kita di stratigraphy. Nah, sekarang ke home, kemudian di sini ke window, itu diklik aja, klik 3D window, kemudian nanti well tinggal di tulis. Ini adalah sumur kita, gitu ya. Agak seperti ini sumurnya. Atau bisa juga nanti dilihat dari 2 dimensi. Kalau 2 dimensi sama, klik window kemudian 2D window. Nanti di sini di checklist. Nah, ini adalah penampakan 2 dimensinya. Seperti itu. Kira-kira. Oke, ini nanti bisa diatur mau penampakannya dari atas atau dari utara, selatan, dan lain sebagainya. Ini kalau penampakannya dari atas, gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial Petrel yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat, kalau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.